Namaku masih sama sejak puluhan tahun lalu. Dipanggil orang, aku menoleh. Dipanggil cucu, aku tersenyum. Tapi entah sejak kapan, ada satu hal yang membuatku merasa namaku mulai tergeser, angka-angka. Aku berusia 72 tahun, tinggal di rumah kecil yang penuh kenangan dan suara jam dinding yang lebih rajin bekerja daripada aku. Pagi-pagiku selalu sama. Bangun sebelum matahari benar-benar sadar, menyeduh minuman hangat, lalu duduk di kursi dekat jendela sambil memperhatikan burung yang tak pernah menungguku. Aku merasa sehat-sehat saja. Paling hanya sering haus. Itu pun kupikir wajar. Usia segini, siapa yang tidak suka minum? Kadang aku juga cepat lelah. Tapi bukankah itu hak istimewa orang tua, lelah tanpa alasan yang jelas? Setiap pagi, aku masih bisa tertawa. Masih bisa bercanda dengan tetangga. Masih bisa mengeluh tentang harga kebutuhan pokok seperti orang normal. Jadi, kalau ada yang bertanya soal kesehatanku, jawabanku selalu sama. Paling cuma faktor usia. Aku tidak tahu saat itu. Usia hanyalah pembuka cerita, bukan penjelasan utamanya. Hari itu, aku duduk di ruang tamu, menatap kalender yang sudah kutandai dengan spidol merah. Bukan ulang tahun, bukan hari libur, hanya jadwal pemeriksaan rutin yang sebenarnya ingin kuundur, tapi anakku terlalu rajin mengingatkan. Aku sering lupa hal kecil, tapi anehnya, aku selalu ingat satu hal. Aku tidak suka diperiksa. Bukan karena takut, tapi karena hasilnya sering membuat hidup jadi ribet. Makan jadi diatur, tidur diatur, bahkan senyum pun kadang terasa harus sesuai aturan. Padahal aku ini orang sederhana. Makan apa yang ada. Tertawa kalau lucu. Menangis kalau perlu. Walau sekarang lebih sering tertawa karena sudah kehabisan tenaga untuk sedih. Saat anakku menelepon pagi itu, suaranya terdengar ceria. Jangan lupa hari ini ya. Aku menjawab santai, seolah ini hanya urusan kecil. Iya, Bapak masih ingat kok. Namaku belum berubah. Aku belum tahu. Sebentar lagi yang sering disebut bukan lagi namaku, tapi angka yang entah dari mana datangnya. Di usia senja, aku belajar satu hal sejak hari itu. Hidup bisa berubah pelan-pelan, tanpa suara keras, tapi cukup untuk membuatmu menoleh dan bertanya, sejak kapan aku sampai di sini? Dan tanpa kusadari, episode hidupku yang baru sedang bersiap dimulai. Tepat di sebuah ruang tunggu yang dinginnya terasa lebih serius daripada wajahku sendiri. Aku duduk di kursi panjang berwarna pucat, dikelilingi orang-orang yang tampak sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ada yang menunduk, ada yang menatap kosong, ada pula yang terlihat terlalu tenang. Jenis ketenangan yang biasanya muncul setelah terlalu sering datang ke tempat seperti ini. Aku mencoba bersikap santai, kutarik napas pelan, lalu menghela sambil bergumam dalam hati. Tenang saja, ini cuma pemeriksaan. Datang sehat, pulang tetap sehat. Jam dinding berdetak pelan, tapi setiap detiknya terasa seperti sedang mengamatiku. Aku membaca ulang papan informasi di dinding, meski tulisannya sudah kuhafal sejak 10 menit lalu. Entah kenapa, ruang tunggu selalu punya cara membuat orang merasa lebih tua dari umur sebenarnya. Seorang petugas memanggil namaku. Aku berdiri perlahan, bukan karena takut, tapi karena lututku merasa perlu ikut berdiskusi dulu sebelum melangkah. Di dalam ruangan, aku duduk sambil tersenyum sopan, mencoba terlihat seperti orang yang tidak punya masalah apapun. Pertanyaan demi pertanyaan mulai mengalir. Sering haus, aku mengangguk kecil. Mudah lelah, aku tertawa ringan. Kalau yang itu sepertinya semua orang seusia saya, aku menganggap semuanya biasa saja. Bahkan ketika diminta menunggu hasil pemeriksaan, aku masih sempat bercanda pada diri sendiri. Paling juga disuruh kurangi yang manis-manis.
Padahal hidupku saja sudah tidak semanis dulu. Namun, ada satu hal yang membuatku sedikit gelisah. Tatapan orang-orang di ruangan itu bukan tatapan kasihan, tapi tatapan yang seolah berkata, "Aku pernah berada di posisimu." Saat aku kembali ke kursi tunggu, tanganku terasa dingin. Bukan karena ruangan berpendingin, tapi karena perasaan aneh yang tiba-tiba menyelinap. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa tubuh ini tidak lagi sepenuhnya bisa kuanggap remeh. Aku teringat masa muda, saat sakit hanyalah alasan untuk libur sejenak. Kini, sakit terasa seperti undangan panjang untuk berdiskusi dengan diri sendiri. Aku belum tahu apa yang akan disampaikan kepadaku, tapi jauh di dalam hati, aku mulai curiga. Hidupku tidak akan kembali sesederhana pagi tadi. Dan di kursi tunggu itulah, aku mulai belajar bahwa usia bukan hanya soal angka, melainkan tentang seberapa jujur tubuh kita mulai berbicara. Dan hari itu tubuhku memutuskan untuk berbicara tanpa basa-basi. Namaku kembali dipanggil. Kali ini suaranya terdengar lebih tegas, seolah ingin memastikan aku benar-benar mendengarnya. Aku berdiri dengan langkah pelan, membawa perasaan campur aduk yang belum sempat kuberi nama. Aku duduk berhadapan dengan seseorang yang wajahnya tenang, terlalu tenang untuk kabar yang biasanya tidak ringan. Di tangannya ada kertas berisi angka-angka yang tidak kukenal, tapi entah kenapa terasa sangat ingin ikut campur dalam hidupku. Ia menjelaskan pelan, menggunakan bahasa yang berusaha ramah di telingaku. Katanya, di usia seperti aku, tubuh seringkali tidak lagi memproses sesuatu dengan cara yang sama. Ada zat dalam tubuh yang seharusnya bekerja rapi, kini mulai malas menjalankan tugasnya. Aku mengangguk, pura-pura paham, padahal yang benar-benar kutangkap hanyalah satu kalimat sederhana. Aku harus mulai lebih berhati-hati. Katanya, kondisi ini bukan hukuman, bukan juga akhir dari segalanya, tapi sebuah pengingat bahwa tubuhku membutuhkan perhatian lebih, terutama soal makan, minum, dan kebiasaan sehari-hari. Aku mencoba bercanda. Berarti mulai sekarang saya harus berteman dengan angka ya? Ia tersenyum kecil. Angka memang penting, tapi jangan sampai mengalahkan semangat hidup. Kalimat itu terdengar ringan, tapi jatuh tepat di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku seperti mendapat catatan kaki. Bukan besar, tapi cukup untuk mengubah cara membaca seluruh cerita. Saat keluar dari ruangan, anakku menatapku penuh tanya. Aku ingin menjawab dengan santai, ingin bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi entah kenapa, kata-kata itu terasa berat. Aku akhirnya berkata, sepertinya tubuh Bapak mulai minta diperhatikan lebih serius. Di perjalanan pulang, aku terdiam. Jalanan yang biasanya kulalui, kini terasa berbeda. Seolah setiap lampu merah memberi waktu ekstra untuk berpikir, dan setiap klakson mengingatkanku bahwa dunia tidak akan melambat hanya karena aku sedang mencerna kabar. Malam itu, saat duduk sendirian di kamar, aku menyadari satu hal yang cukup lucu, sekaligus menyesalkan. Orang-orang mungkin akan lebih cepat mengingat angkaku daripada namaku. Dan di usia 72 tahun, aku mulai belajar bahwa mengenal diri sendiri kembali ternyata bisa sama menegangkannya dengan pertama kali hidup. Apalagi ketika hidup mendadak memberiku aturan-aturan baru yang tidak bisa kutawar. Pagi itu, meja makanku terasa asing. Bukan mejanya yang berubah, tapi isinya. Tidak ada lagi pilihan sesuka hati. Semua kini diukur, dipilih, dan dipertimbangkan dengan wajah serius. Seolah-olah aku sedang mengikuti ujian yang tak pernah kudaftar. Aku menatap piring di depanku lama sekali. Jadi begini rasanya, gumamku. Hidup masih sama, tapi caranya harus berbeda. Anakku duduk di seberang, memperhatikanku seperti aku ini benda rapuh
yang bisa runtuh kapan saja. Ia bicara pelan, penuh perhatian, menjelaskan ulang apa yang sudah kudengar kemarin, tentang kebiasaan makan, tentang waktu istirahat, tentang menjaga keseimbangan tubuh. Aku mengangguk, tapi di dalam kepala, pikiranku berlarian kemana-mana. Aku bukan menolak perubahan. Aku hanya belum siap. Hidupku mendadak terasa seperti buku panduan yang tebal. Saat mencoba menjalani pagi seperti biasa, aku mulai sadar konflik kecil mulai muncul. Keinginan lama dan aturan baru saling bertabrakan. Aku ingin bersantai, tapi tubuhku menuntut jadwal. Aku ingin makan tanpa berpikir, tapi pikiranku kini selalu ikut duduk di meja. Yang paling lucu, aku mulai sering mendengar kalimat ini dari orang-orang sekitar. Sekarang harus hati-hati ya. Kalimat itu diucapkan dengan niat baik, tapi lama-lama terdengar seperti alarm yang tak pernah mati. Bahkan saat aku tertawa, ada yang mengingatkan agar jangan terlalu lelah. Saat aku diam, ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku merasa diperhatikan, tapi juga merasa kehilangan sesuatu. Kebebasan kecil yang dulu kuanggap remeh. Sore harinya, aku duduk sendirian, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Aku tertawa kecil, menyadari betapa anehnya hidup. Dulu, aku khawatir tentang banyak hal besar. Sekarang, aku sibuk memikirkan hal-hal kecil yang ternyata sangat menentukan. Di sanalah konflik pertamaku dimulai, bukan dengan orang lain, melainkan dengan diriku sendiri. Antara ingin tetap menjadi aku yang lama, atau belajar menerima bahwa aku yang sekarang membutuhkan cara hidup yang baru. Sebuah pelajaran yang langsung dimulai dari dua benda sederhana, sendok dan jam. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan diatur oleh benda sekecil itu. Dulu, sendok hanyalah alat makan. Sekarang, ia seperti pengingat sopan yang selalu berkata, pelan-pelan. Jam pun tak lagi sekadar penunjuk waktu, melainkan pengawas setia yang mengingatkan kapan aku harus makan, kapan harus berhenti, dan kapan sebaiknya duduk tenang. Pagi itu aku mencoba patuh, benar-benar patuh. Aku mengunyah lebih lambat dari biasanya, sampai-sampai pikiranku sempat bosan menunggu makanan selesai. Aku bahkan sempat tertawa sendiri. Beginikah rasanya hidup yang tertib? Namun di balik kelucuan itu, ada rasa jengkel kecil yang tidak bisa kusembunyikan. Aku merasa seperti murid baru di kelas yang sebenarnya tidak pernah ingin kuikuti. Setiap kebiasaan lama kini terasa seperti kenangan yang harus dipikir ulang sebelum dilakukan. Yang membuatku semakin gelisah adalah komentar orang-orang sekitar. Ada yang tiba-tiba rajin bertanya, "Sudah makan sesuai jadwal?" Ada pula yang memberi nasihat tanpa diminta, dengan wajah penuh perhatian, tapi suara seolah tahu segalanya. Aku tahu mereka peduli. Aku benar-benar tahu. Tapi di dalam hati aku bertanya, apakah aku masih boleh menjadi diriku sendiri? Sore hari aku lupa waktu karena terlalu asik menonton acara favorit. Ketika tersadar, jam sudah bergerak lebih jauh dari seharusnya. Aku terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Tawa yang kali ini terasa getir. Bukan karena aku melanggar aturan, tapi karena aku sadar betapa mudahnya hidup berubah arah tanpa permisi. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memikirkan tubuhku yang kini menuntut perhatian lebih. Aku mulai memahami bahwa kondisi ini bukan soal larangan, melainkan soal keseimbangan. Bukan tentang kehilangan kenikmatan, tapi tentang belajar menjaga diri agar tetap bisa menikmati hidup lebih lama. Dan meski aku masih sering mengeluh dalam hati, satu hal mulai tumbuh perlahan. Kesadaran bahwa konflik ini belum selesai, justru baru saja dimulai ketika konflik itu tidak lagi hanya berasal dari dalam diriku, tetapi mulai berdatangan dari luar.
dalam bentuk nasihat yang datang lebih cepat daripada undangan. Entah sejak kapan kabar tentang kondisiku menyebar. Rasanya baru kemarin, aku sendiri masih mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi hari ini, semua orang seolah sudah lulus ujian dan siap menjadi pembimbing hidupku. Pagi itu, aku baru saja duduk di teras ketika tetangga lewat dan berhenti sejenak. Senyumnya ramah, suaranya penuh perhatian. Ia bertanya kabarku, lalu tanpa menunggu jawabanku selesai, mulai bercerita panjang tentang apa yang sebaiknya kulakukan. Aku mengangguk sopan. Mengangguk adalah keterampilan yang sangat berguna di usia tua. Belum sempat aku bangkit, orang lain datang dengan versi nasihat yang berbeda. Ada yang menyarankan ini, ada yang melarang itu. Semuanya terdengar yakin. Semuanya terdengar ingin menolong. Aku merasa seperti papan pengumuman berjalan. Yang lucu, tak satu pun bertanya apakah aku siap mendengarnya. Aku mencoba menertawakan keadaan ini. Dalam hati aku berkata, sepertinya aku belum terkenal, tapi kondisiku sudah lebih dulu dikenal. Siang harinya, aku duduk sendirian, memikirkan betapa cepatnya orang memberi label. Bukan dengan niat jahat, melainkan karena rasa peduli yang kadang lupa memberi ruang. Di sela-sela itu, aku mulai benar-benar memahami sedikit demi sedikit tentang kondisiku. Tentang bagaimana tubuhku kini harus dijaga dengan lebih teratur. Tentang pentingnya makan seimbang dan beristirahat cukup. Bukan untuk membatasi hidup, tapi agar hidup tidak cepat lelah. Meski begitu, aku juga mulai merasa lelah secara berbeda. Lelah karena harus selalu menjelaskan bahwa aku masih orang yang sama. Masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, masih bisa membuat keputusan sendiri. Malam itu, aku menarik napas panjang. Aku sadar, konflik ini bukan hanya soal tubuh, melainkan soal bagaimana aku dilihat oleh orang lain dan oleh diriku sendiri. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa tetap menjadi diriku di tengah perhatian yang semakin ramai ini? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku sejak pagi hingga malam, tanpa pernah menemukan jawaban yang benar-benar menenangkan. Hari-hariku kini terasa lebih padat, bukan oleh kegiatan, melainkan oleh pengawasan. Aku berjalan sedikit saja, ada yang bertanya capek atau tidak. Aku diam agak lama, ada yang mengira aku sedang tidak enak badan. Bahkan, ketika aku tertawa, ada yang langsung berkata, "Jangan kebanyakan tertawa, nanti lelah." Aku ingin menjawab bahwa tertawa justru membuatku merasa hidup. Tapi kata-kata itu seringkali berhenti di tenggorokan, berubah menjadi senyum tipis yang tidak sepenuhnya sampai ke mata. Yang paling aneh, aku mulai merasa seperti tamu di tubuhku sendiri. Setiap gerakan terasa perlu izin. Setiap keputusan kecil harus dipertimbangkan ulang. Aku tahu semua ini dilakukan atas dasar sayang, tapi tetap saja terlalu banyak perhatian bisa membuat seseorang merasa sendirian. Suatu siang, aku duduk di ruang tamu sambil menatap foto-foto lama. Di sana ada aku yang lebih muda, tertawa lepas tanpa beban. Aku menyentuh bingkai foto itu perlahan, seolah berharap sebagian keceriaan masa lalu bisa menular ke hari ini. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah sakit ini yang mengubahku atau cara orang memandangku? Di sela kebingungan itu, aku juga belajar hal baru. Aku mulai paham bahwa menjaga kondisi tubuh bukan hanya soal menghindari yang berlebihan, tapi juga tentang menjaga perasaan agar tidak ikut lelah. Emosi yang terlalu ditekan bisa sama beratnya dengan kebiasaan yang tidak teratur. Sore hari, aku memilih berjalan sebentar sendirian. Langkahku pelan, tapi pikiranku bergerak cepat. Untuk pertama kalinya, setelah beberapa hari, aku merasa sedikit lega, bukan karena bebas dari perhatian,
tapi karena aku memberi diriku sendiri ruang bernapas. Namun, di balik ketenangan singkat itu, aku sadar satu hal. Konflik ini belum mencapai puncaknya. Karena yang paling sulit bukan menghadapi perubahan, melainkan meyakinkan diri sendiri bahwa aku masih berhak menentukan arah hidupku. Menentukan arah hidupku terasa semakin mendesak, hingga tanpa kusadari, aku mulai melawan dengan cara yang salah. Bukan melawan orang lain, bukan pula melawan tubuhku secara terang-terangan. Aku melawan dengan diam, dengan pura-pura patuh, dengan senyum yang mengangguk, tapi hati yang menyimpan niat berbeda. Pagi itu aku berkata pada anakku bahwa semuanya baik-baik saja. Aku mengikuti jadwal, memilih makanan dengan rapi, dan duduk tenang seperti yang diharapkan. Tapi ketika aku sendirian, aku tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama, bukan karena ingin membahayakan diri, melainkan karena rindu pada rasa bebas yang dulu terasa sederhana. Aku berkata pada diri sendiri, sekali saja tidak apa-apa. Kalimat itu terdengar kecil, tapi berat. Aku tahu kondisi ini menuntut kedisiplinan, bukan karena tubuhku rapuh, tapi karena ia sedang bekerja lebih keras dari biasanya. Aku tahu bahwa keseimbangan bukanlah musuh, melainkan teman. Namun, keinginan untuk merasa normal kembali seringkali lebih keras daripada suara akal sehat. Yang lucu sekaligus menyedihkan, setelah itu aku justru merasa gelisah. Bukan lega, bukan puas. Aku duduk terdiam, menyadari bahwa kebebasan yang kuambil dengan cara seperti ini terasa kosong. Siang harinya, aku merasa lebih mudah lelah. Aku berbaring sambil menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri, apakah ini harga dari pembangkangan kecilku, atau hanya peringatan lembut agar aku lebih jujur pada diri sendiri. Di tengah kebingungan itu, aku teringat satu penjelasan sederhana yang pernah kudengar, bahwa kondisi ini bukan soal melarang kenikmatan, melainkan tentang memberi tubuh kesempatan untuk tetap bekerja dengan baik. Aku tersenyum pahit. Ternyata melawan tidak selalu membuat seseorang merasa kuat. Kadang justru membuat kita sadar bahwa yang paling perlu dilindungi bukanlah ego, melainkan tubuh yang setia menemani sejak lahir. Dan sejak hari itu, aku tahu konflik ini akan segera mencapai titik yang tak bisa kuhindari lagi, dan tubuhku memilih cara yang tenang namun tegas untuk memberiku isyarat. Pagi itu aku bangun dengan perasaan berbeda. Bukan sakit, bukan juga lemah, hanya tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang ingin berkata, "Perhatikan aku." Tanpa perlu suara keras, aku duduk di tepi tempat tidur lebih lama dari biasanya, mencoba memahami pesan itu. Aku ingat kebiasaan kecilku kemarin, bukan kesalahan besar, hanya keputusan sepele yang kuambil demi merasa bebas sesaat. Namun kini, tubuhku seolah mengingatkan bahwa setiap pilihan punya akibat, sekecil apapun. Aku tetap beraktivitas seperti biasa, mencoba menutupi kegelisahan dengan senyum. Tapi di dalam hati, aku mulai mengakui satu hal. Aku tidak bisa lagi mengabaikan sinyal-sinyal halus ini. Siang harinya, aku duduk sendirian, memandangi secangkir minuman hangat yang mulai dingin. Aku tertawa kecil, menyadari betapa ironisnya hidup. Dulu, aku mengejar hal-hal besar. Sekarang, aku belajar memperhatikan hal-hal kecil, rasa tidak nyaman, lelah yang datang lebih cepat, pikiran yang mudah terseret. Aku mulai mengingat kembali penjelasan tentang bagaimana tubuh di usia senja bekerja. Tentang pentingnya keteraturan, tentang bagaimana ketenangan pikiran ikut berperan menjaga keseimbangan tubuh. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar aku bisa hidup lebih selaras dengan diriku sendiri. Sore hari, aku mengaku pada anakku bahwa hari ini aku merasa tidak seperti biasanya. Ia tidak panik, tidak juga menggurui.
Ia hanya mendengarkan. Dan entah kenapa itu membuat dadaku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku berhenti melawan. Aku duduk, bernapas pelan, dan membiarkan tubuhku berbicara tanpa aku sela. Namun di balik ketenangan itu, aku tahu satu hal. Ini belum akhir, karena setelah isyarat datang, akan selalu ada keputusan besar yang menunggu untuk diambil. Dan pagi itu, aku terbangun dengan perasaan bahwa aku tidak bisa lagi menundanya. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, menatap lantai yang dingin, seolah lantai itu menyimpan jawaban. Di kepalaku berputar dua suara yang saling bertentangan. Yang satu berkata, ikuti saja semua aturan, jangan banyak berpikir. Yang lain berbisik pelan, kau juga manusia, bukan sekadar kumpulan jadwal dan larangan. Aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Yang paling melelahkan bukan kondisi tubuhku, melainkan perasaan terjepit di antara rasa takut dan keinginan untuk hidup normal. Hari itu aku memutuskan untuk berbicara jujur. Bukan dengan orang lain terlebih dahulu, tapi dengan diriku sendiri. Aku mengakui bahwa aku takut salah melangkah, takut merepotkan, takut dianggap keras kepala. Tapi aku juga lelah berpura-pura baik-baik saja. Siang harinya, aku duduk bersama keluargaku. Tanganku saling menggenggam, bukan karena gemetar, tapi karena ingin menguatkan diri. Aku berkata pelan bahwa aku ingin tetap menjalani hidup dengan gembira, bukan hanya dengan hati-hati. Aku menjelaskan bahwa kondisi ini memang butuh perhatian, tapi bukan berarti hidupku harus kehilangan tawa. Bahwa menjaga tubuh juga berarti menjaga pikiran, agar tidak terus-menerus tertekan. Mereka terdiam sejenak. Lalu salah satu dari mereka tersenyum, senyum yang tidak penuh kekhawatiran, tapi pengertian. Saat itu, dadaku terasa lebih lapang dari sebelumnya. Aku mulai memahami bahwa keseimbangan bukan soal siapa yang paling patuh, melainkan siapa yang paling jujur pada kebutuhannya sendiri. Namun, di balik keputusan itu, ada rasa cemas yang masih tertinggal. Karena aku tahu, setelah bicara jujur dan membuka isi hati, hidup biasanya menyiapkan ujian berikutnya. Dan tanpa kusadari, aku sudah melangkah mendekati bagian cerita di mana perasaan, tubuh, dan pilihan akan saling bertemu di satu titik yang menentukan. Dan titik itu ternyata datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Tepat pada hari yang awalnya kukira akan berjalan biasa saja. Pagi itu tidak ada tanda apapun. Matahari tetap terbit dengan tenang. Burung-burung tetap ribut seperti biasa. Dan jam dinding tetap berdetak tanpa peduli isi kepalaku. Tapi entah kenapa sejak membuka mata, dadaku terasa penuh oleh firasat yang sulit dijelaskan. Aku mencoba menjalani rutinitas dengan rapi, duduk, bernapas pelan, melakukan hal-hal kecil yang kini menjadi bagian dari hidup baruku. Namun pikiran terus berkelana, seperti tahu bahwa hari ini bukan sekadar hari lewat. Siang menjelang dan rumah mulai ramai. Ada keluarga yang datang, ada tawa kecil, ada obrolan ringan. Aku ikut tersenyum, ikut tertawa, tapi separuh perhatianku tertinggal di dalam diri sendiri. Tubuhku terasa lelah lebih cepat, seolah ingin mengingatkan bahwa ia juga hadir dalam percakapan ini. Di sela keramaian itu, aku duduk sejenak sendirian. Aku menutup mata, mencoba mendengarkan tubuhku tanpa panik. Aku ingat semua yang kupelajari beberapa minggu terakhir. Tentang keteraturan, tentang istirahat, tentang tidak memaksakan diri demi terlihat baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin melawan, tapi juga tidak ingin menyerah sepenuhnya. Aku hanya ingin didengarkan oleh diriku sendiri. Seseorang menghampiriku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Pertanyaan sederhana itu kali ini terasa berbeda. Aku tidak langsung menjawab.
Aku mengambil waktu beberapa detik, waktu yang dulu sering kuabaikan, lalu berkata jujur, aku butuh duduk sebentar. Tidak ada drama besar, tidak ada kepanikan, tapi di dalam diriku, itu adalah langkah yang sangat besar. Aku memilih berhenti sebelum benar-benar lelah, memilih jujur sebelum tubuhku harus berbicara lebih keras. Saat aku duduk tenang, aku tersenyum kecil. Lucu juga rasanya. Di usia 72 tahun, aku baru belajar bahwa keberanian tidak selalu ditunjukkan dengan terus maju, melainkan dengan tahu kapan harus berhenti dan mendengarkan diri sendiri. Namun aku juga tahu, ini baru permulaan dari bagian cerita yang paling menentukan. Karena setelah belajar mendengar, akan datang saatnya aku harus benar-benar menerima, dan itulah bagian tersulit yang selama ini terus kuhindari. Menerima bukan berarti pasrah tanpa suara. Bukan pula menganggap hidupku selesai, tapi menerima berarti berhenti marah pada keadaan yang tidak bisa kuubah dan mulai berdamai dengan tubuh yang sudah menemaniku puluhan tahun. Pagi itu aku bangun dengan perasaan lebih tenang, meski masih ada sisa kekhawatiran yang menempel seperti embun. Aku tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun. Aku hanya ingin menjalani hari tanpa berpura-pura kuat. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kulewatkan. Cara napasku terasa lebih teratur saat aku tidak memaksakan diri. Cara pikiranku lebih ringan ketika aku berhenti membandingkan diriku dengan masa lalu. Aku teringat penjelasan sederhana tentang kondisiku, bahwa tubuh di usia senja membutuhkan perhatian lebih karena proses di dalamnya tidak secepat dulu. Bahwa keteraturan bukan hukuman, melainkan bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Di sela-sela itu, muncul perasaan sedih yang pelan tapi dalam, bukan karena sakitnya, melainkan karena harus melepaskan sebagian kebiasaan lama. Aku merindukan hidup yang spontan, yang tidak perlu banyak perhitungan. Namun, justru disitulah letak penerimaan itu diuji. Apakah aku akan terus meratapi yang hilang, atau mulai mensyukuri apa yang masih ada? Siang hari, aku duduk bersama cucuku. Ia tertawa lepas, menulari ruangan dengan keceriaan yang tidak terikat aturan apapun. Aku ikut tertawa, tanpa merasa bersalah, tanpa takut berlebihan. Saat itu aku sadar, menerima bukan berarti hidup menjadi lebih sempit. Justru sebaliknya, menerima membuatku lebih jujur dalam menikmati setiap momen. Meski begitu, aku tahu penerimaan ini belum sempurna. Masih ada ketakutan yang tersisa. Masih ada malam-malam sunyi yang akan menguji ketenanganku, dan aku bisa merasakannya. Cerita ini sedang bergerak menuju titik paling emosionalnya, dan malam itu aku merasakannya dengan jelas saat rumah menjadi terlalu sunyi untuk bersembunyi dari pikiran sendiri. Lampu kamar redup, jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya, atau mungkin telingaku saja yang lebih peka. Aku berbaring, menatap langit-langit, mencoba memejamkan mata, tapi pikiran menolak ikut istirahat. Di siang hari, aku terlihat tenang, bahkan sempat bercanda. Tapi malam selalu jujur. Malam tidak bisa ditipu oleh senyum yang kupakai di hadapan orang lain. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri dengan suara yang tidak lagi ingin kutahan. Seberapa lama lagi aku bisa menjalani hidup seperti ini? Bukan dengan nada putus asa, melainkan dengan kejujuran yang akhirnya berani muncul. Aku takut. Takut menjadi beban. Takut kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Takut suatu hari orang-orang hanya melihat kondisiku, bukan diriku. Pikiran-pikiran itu berputar tanpa izin, membuat dadaku terasa sesak oleh emosi yang selama ini kutata rapi. Namun di tengah kegelisahan itu, aku juga teringat hal lain, bahwa ketakutan seringkali muncul, bukan karena kenyataan, tapi karena bayangan masa depan
yang belum tentu terjadi. Aku diingatkan bahwa menjaga kondisi tubuh bukan sekadar soal angka, melainkan tentang memberi diri sendiri kesempatan untuk tetap hadir hari demi hari. Aku duduk, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tidak langsung menjadi tenang, tapi setidaknya aku berhenti melawan perasaan itu. Untuk pertama kalinya, aku mengizinkan diriku merasa rapuh tanpa merasa gagal. Aku berbisik pelan pada diri sendiri. Aku masih di sini, aku masih hidup, dan itu sudah cukup untuk hari ini. Malam itu, air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena putus asa, tapi karena akhirnya aku jujur. Jujur bahwa menerima tidak selalu terasa damai, dan kuat tidak selalu berarti tersenyum. Dan di keheningan itu aku tahu, aku sedang berdiri tepat di ambang klimaks hidupku, tempat di mana semua perasaan yang kutahan akan menuntut jawaban yang sesungguhnya akhirnya tiba. Dan pagi itu, aku terbangun dengan satu kesadaran sederhana. Aku ingin bertahan, tapi dengan caraku sendiri. Tidak ada suara petir. Tidak ada tanda besar dari langit. Hanya cahaya pagi yang masuk pelan melalui jendela, menyentuh wajahku seperti sapaan lembut yang berkata, hari ini masih ada. Aku bangkit perlahan, duduk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak langsung dihantui rasa takut. Yang ada justru ketenangan aneh. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku berhenti lari darinya. Hari itu aku memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun. Ketika tubuhku meminta istirahat, aku berhenti. Ketika pikiranku lelah, aku tidak memaksanya terlihat ceria. Aku mulai memperlakukan diriku bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan, melainkan sebagai manusia yang sedang belajar bertahan. Ada momen lucu juga. Saat aku dengan serius mengatur jadwal harian, aku malah tertawa sendiri. Seumur hidup baru sekarang, aku benar-benar memperhatikan diriku, gumamku. Aku teringat penjelasan sederhana yang pernah kudengar, bahwa kondisi seperti ini bisa dijalani dengan baik jika kita mau bekerja sama dengan tubuh, bukan memusuhinya, bahwa menjaga keteraturan bukan untuk menghilangkan kesenangan, tapi agar kesenangan tidak cepat habis. Siang hari, aku duduk bersama keluarga. Kali ini, aku tidak hanya mendengarkan. Aku bicara. Aku menjelaskan bahwa aku ingin dijaga, tapi juga dipercaya. Bahwa aku ingin ditemani, bukan diawasi. Kalimat-kalimat itu keluar pelan, tapi tegas. Mereka mendengarkan. Tidak memotong, tidak menggurui. Dan saat itu, aku merasa sesuatu di dadaku mengendur beban yang selama ini kupikul sendirian. Sore menjelang, aku duduk di teras, menatap langit yang mulai berubah warna. Aku tersenyum kecil. Di usia 72 tahun, aku akhirnya mengerti bahwa bertahan bukan soal melawan usia atau kondisi, melainkan tentang menjalani hari dengan kejujuran dan sedikit keberanian. Dan dengan keputusan itu, aku melangkah keluar dari puncak konflik hidupku, menuju fase baru yang tidak lagi dipenuhi perlawanan, melainkan penerimaan, yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Itu terasa asing, namun menenangkan, seperti memakai baju lama yang ternyata masih pas di tubuhku yang sekarang. Aku bangun pagi dengan perasaan berbeda, tidak lebih sehat, tidak juga lebih kuat, tapi lebih ringan, seolah ada beban yang akhirnya kuturunkan setelah lama kupanggul tanpa sadar. Aku tidak lagi bangun dengan niat membuktikan apapun, tidak kepada keluarga, tidak kepada tetangga, bahkan tidak kepada diriku sendiri. Hari itu berjalan sederhana. Aku melakukan hal-hal kecil dengan penuh kesadaran, duduk tanpa merasa bersalah, berjalan tanpa merasa diawasi, tertawa tanpa takut dianggap berlebihan. Aku mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus terlihat baik-baik saja untuk benar-benar bermakna.
Yang paling mengejutkanku adalah caraku memandang kondisi ini. Dulu aku melihatnya sebagai pengganggu, kini aku mulai melihatnya sebagai pengingat. Pengingat untuk berhenti terburu-buru. Pengingat untuk memilih dengan lebih bijak. Pengingat bahwa tubuh ini bukan mesin yang bisa dipaksa terus berjalan. Ada momen lucu ketika aku sendiri mengingatkan orang lain. Tenang saja, aku tahu batasanku. Kalimat itu keluar begitu alami, sampai aku sendiri tersenyum mendengarnya. Aku juga mulai lebih terbuka berbagi cerita, bukan keluhan, melainkan pengalaman. Tentang bagaimana keteraturan justru membuat hari terasa lebih panjang. Tentang bagaimana menjaga pikiran sama pentingnya dengan menjaga kebiasaan. Tanpa sadar, aku bukan hanya belajar bertahan, tapi juga belajar berbagi makna hidup. Sore hari, aku duduk menatap halaman rumah. Angin berembus pelan, membawa perasaan damai yang tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan. Aku menyadari satu hal penting. Aku tidak perlu kembali menjadi diriku yang dulu. Aku hanya perlu menjadi diriku yang sekarang, yang masih bisa tertawa, masih bisa berpikir jernih, dan masih bisa mensyukuri hari ini. Dan dari situlah aku tahu, fase resolusi hidupku benar-benar telah dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa harus bertengkar dengan angka-angka yang dulu membuatku resah. Dulu, setiap kali mendengar angka disebut, perasaanku langsung menegang. Sekarang, aku menanggapinya seperti teman lama yang cerewet tapi jujur. Aku mendengarkan, lalu memutuskan dengan tenang apa yang perlu kulakukan, tanpa panik, tanpa drama. Ada satu kejadian kecil yang membuatku tertawa cukup lama. Seorang kerabat bertanya dengan nada sangat serius tentang keadaanku, lalu menyebutkan angka itu dengan wajah khawatir. Aku malah tersenyum dan menjawab, angkanya memang rajin muncul, tapi aku masih lebih rajin tertawa. Kalimat itu membuat suasana mencair. Dan disitulah aku sadar, humor bukan cara menyangkal kenyataan, melainkan cara berteman dengannya. Aku mulai melihat betapa besar pengaruh emosi terhadap tubuh. Saat pikiranku lebih tenang, hari-hariku terasa lebih stabil. Saat aku tidak lagi memelihara kecemasan berlebihan, tubuhku pun terasa lebih bersahabat. Keseimbangan itu bukan hasil sempurna, tapi hasil kesadaran. Aku tidak lagi mengukur hidup hanya dari satu sisi. Aku belajar bahwa merawat diri tidak harus kaku. Ada ruang untuk disiplin, dan ada ruang untuk menikmati hidup dengan cara sederhana, bercengkerama, bercanda, dan tertawa pada hal-hal kecil. Sore itu, aku duduk bersama cucu-cucuku. Mereka bertanya macam-macam, tanpa rasa takut atau iba. Aku menjawab apa adanya, dengan bahasa yang ringan. Dari mereka, aku belajar satu hal penting. Hidup akan selalu bergerak, selama kita mau ikut bergerak dengannya. Aku tersenyum sambil berpikir, ternyata berdamai dengan keadaan bukan berarti kehilangan kendali, melainkan menemukan cara baru untuk mengendalikan diri. Dan di usia 72 tahun, aku akhirnya menyadari bahwa tawa yang menjadi bagian dari kesembuhan itu perlahan mengubah caraku memandang waktu. Hingga aku sadar, ada satu kebiasaan lama yang tanpa sengaja telah kutinggalkan, menunda hidup. Dulu aku sering berkata, nanti saja. Nanti berjalan-jalan, nanti bercerita, nanti tertawa lebih lama. Seolah hidup adalah janji yang bisa kutepati kapanpun aku mau. Kini aku mengerti, justru karena kondisiku inilah aku belajar bahwa hari ini tidak pernah bisa ditukar dengan hari lain. Aku tidak lagi menunggu waktu yang sempurna. Aku memilih momen yang ada. Pagi itu, aku duduk di teras lebih lama dari biasanya, bukan karena lelah, tapi karena menikmati. Aku meminum minuman hangat pelan-pelan, benar-benar merasakan rasanya,
bukan sekadar meneguknya sambil berpikir kemana-mana. Ada kejadian kecil yang membuatku tersenyum. Aku lupa hari apa, lalu tertawa sendiri. Dulu aku akan kesal, sekarang aku menganggapnya bagian dari hidup yang tak perlu selalu rapi. Aku juga mulai berani berkata tidak pada hal-hal yang membuatku tertekan dan berkata iya pada hal-hal sederhana yang membuatku bahagia. Bukan karena aku egois, tapi karena aku akhirnya mengerti batasanku. Di dalam diri, aku merasakan kedamaian yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan karena aku bebas dari kondisi ini, melainkan karena aku tidak lagi membiarkannya menunda kebahagiaanku. Aku sadar, hidup bukan soal berapa lama kita bisa bertahan, melainkan seberapa jujur kita menikmati waktu yang diberikan. Dan di usia 72 tahun, aku akhirnya menjalani hari-hariku tanpa janji kosong kepada diri sendiri. Aku hidup sekarang, dan dari situlah pelajaran-pelajaran paling jujur justru mulai berdatangan. Bukan saat aku sibuk mengejar hari esok. Aku tidak lagi bangun dengan daftar panjang di kepala. Aku bangun dengan satu niat sederhana, menjalani hari tanpa terburu-buru. Anehnya, justru dengan cara itu, hidup terasa lebih penuh. Aku mulai menyadari betapa seringnya dulu aku hidup untuk nanti. Nanti kalau sudah tenang, nanti kalau sudah siap, nanti kalau semua beres. Padahal nanti itu licin, selalu bergeser sedikit lebih jauh setiap kali aku mendekatinya. Kini aku belajar bahwa tubuhku mengajarkan sesuatu yang dulu tidak kupahami. Bahwa keterbatasan bukan hanya pengurang, tapi juga penunjuk arah. Ia menunjukkan mana yang penting, mana yang bisa dilepas. Ada momen lucu ketika aku sendiri lupa jadwal yang pernah kuanggap sangat penting. Alih-alih panik, aku tertawa dan berkata, mungkin memang tidak sepenting itu. Ternyata hidup tidak runtuh karenanya. Aku juga mulai lebih peka pada perasaan orang lain, karena aku tahu rasanya diperhatikan berlebihan. Aku belajar menyapa tanpa mengatur, peduli tanpa menguasai. Dari kondisiku sendiri, aku belajar menjadi manusia yang lebih lembut. Pelan-pelan, aku menyimpulkan satu hal. Hidup bukan soal mengendalikan semuanya, melainkan menerima bahwa tidak semua harus berada di genggaman kita. Dan saat aku berhenti mengejar hidup seperti perlombaan, hidup justru duduk di sampingku, menemaniku dengan tenang. Dan dari kebersamaan, itulah aku mulai menertawakan perjalanan yang pernah terasa begitu berat. Aku menertawakannya bukan karena meremehkan, melainkan karena akhirnya aku bisa melihatnya dari jarak yang lebih sehat. Jarak yang membuatku sadar betapa sering aku dulu membesar-besarkan ketakutan, sementara hidup hanya meminta satu hal sederhana, perhatian. Suatu sore, aku duduk bersama teman-teman lama. Kami saling bercerita tentang hal-hal kecil, tentang lupa kunci, tentang salah dengar, tentang tubuh yang tidak secepat dulu. Tawa kami pecah bukan karena mengejek diri sendiri, tapi karena merasa senasib dan saling menguatkan. Aku menyadari betapa pentingnya tawa dalam perjalanan ini. Bukan tawa keras yang menutupi luka, tapi tawa ringan yang memberi ruang bernapas, tawa yang membuat hari terasa lebih ramah. Di sela obrolan, aku sempat berkata, kalau saja aku tahu dari dulu bahwa hidup bisa sesantai ini, mungkin aku tak perlu terlalu sering cemas. Kalimat itu membuat kami semua terdiam sejenak, lalu tersenyum. Karena kami tahu, pemahaman seperti ini memang sering datang terlambat atau tepat waktu, tergantung bagaimana kita memaknainya. Aku juga mulai lebih bijak menyikapi nasihat. Aku mendengar, memilih, lalu melangkah dengan caraku sendiri. Tidak semua harus diikuti, tidak semua harus ditolak. Hidup rupanya tidak hitam putih, melainkan penuh warna abu-abu yang hangat. Malam itu, aku pulang dengan hati ringan.
aku menyadari satu hal yang membuatku tersenyum sepanjang jalan. Aku tidak lagi menganggap perjalanan ini sebagai beban. Ia telah berubah menjadi cerita. Cerita yang layak diceritakan, cerita yang penuh tawa, dan cerita yang sebentar lagi akan mengajarkanku pelajaran terakhirnya, akhirnya sampai di sini. Pada satu kesimpulan sederhana yang dulu tak pernah terpikirkan olehku. Aku duduk sendiri di pagi yang tenang, menatap jendela yang sama seperti di hari-hari awal cerita ini. Jam dinding masih berdetak dengan setia. Burung-burung masih datang tanpa janji. Tidak ada yang berubah, dan justru disitulah aku menemukan kedamaian. Aku teringat saat pertama kali menyadari bahwa angkaku lebih sering disebut daripada namaku. Saat itu aku merasa tersisih, seolah hidupku direduksi menjadi catatan dan pengingat. Kini aku tersenyum mengenangnya. Angka tetap ada. Ia tidak pergi. Tapi ia tidak lagi memimpin ceritaku. Aku telah belajar bahwa kondisi ini bukan akhir dari kebahagiaan, melainkan undangan untuk hidup dengan lebih sadar, untuk makan dengan penuh perhatian, untuk beristirahat tanpa rasa bersalah, untuk tertawa tanpa harus membuktikan apapun. Yang paling penting, aku belajar bahwa penyakit tidak pernah mengambil martabat seseorang. Ia hanya mengubah cara kita berjalan, bukan arah tujuan hidup itu sendiri. Aku kini dikenal bukan karena kondisiku, melainkan karena caraku menjalaninya. Aku masih bercanda, masih mendengarkan cerita, masih bisa menjadi diriku dengan versi yang lebih lembut dan lebih jujur. Jika ada satu pelajaran yang ingin ku sampaikan dari perjalanan ini, maka itu adalah ini. Jangan menunggu sempurna untuk hidup. Jangan menunggu sembuh untuk bahagia. Di usia 72 tahun, aku akhirnya mengerti bahwa hidup tidak diukur dari angka-angka yang tercatat, melainkan dari nama yang tetap kita jawab dengan senyum ketika dipanggil. Dan hari ini, saat seseorang memanggil namaku, akulah yang menjawabnya utuh, sadar, dan penuh syukur.